Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana nasib honorer yang ketika mendaftar P3K nanti di tahun 2022 maupun di 2023 tidak lulus dalam menghadapi proses seleksi CASN. Apakah akan mendapat pesangon atau tidak? Karena jika hal tersebut terjadi, jika teman-teman honorer tidak lulus seleksi CASN 2022 maupun CASN 2023, nah bagaimana nasibnya? Bagaimana dengan masa kerjanya yang ada sampai puluhan tahun? Apakah itu dihargai dengan pesangon atau tidak? Teman-teman silakan simak penjelasan dari pejabat Kemenpan RB berikut. Tetapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan update informasi seputar honorer P3K dan pendaftaran CASN di 2022 ini. Oke, kita langsung pada pembahasan. Nah, di sini teman-teman bisa membaca, ini saya dapatkan beritanya dari tribunnews.com ya. Di sini menampilkan subjudul ya, pemerintah daerah diminta siapkan pesangon. Seperti diketahui, jumlah pegawai honorer relatif banyak di setiap instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah. Nah, bagaimana nasib mereka ketika nanti proses pendaftaran CASN di 2022 tidak berhasil menembus seleksi atau persaingan? Nah, ini pernyataan dari salah satu pejabat Kemenpan RB. Nah, sebelum lanjut pada pemberitaan ini, ya, teman-teman sebaiknya daripada memikirkan apakah akan dapat pesangon atau tidak, sebaiknya teman-teman fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan P3K di tahun 2022 ini sebelum honorer 2023 dihapuskan, ya. Teman-teman harus ketahui bahwa model tes CPNS itu berbeda dengan model tes P3K. Ya, di tahun ini yang dibuka adalah P3K, maka teman-teman harus kuasai 4 jenis tes ini. Kalau tes P3K jumlah soalnya, kompetensi teknisnya ada 90 soal, kompetensi manajerialnya ada 25 soal, kompetensi sosial kultural ada 20 soal, kompetensi atau wawancara berjumlah 10 soal. Ini di tahun 2021 ya, kita tidak tahu nanti jumlah soalnya yang di tahun 2022 ini seperti apa, tetapi tidak jauh berbeda ya pastinya ya. Kompetensi teknis ini mirip dengan SKB kalau di tes CPNS, kompetensi manajerial sosial kultural ini mirip-mirip TWK dan TKP, dan wawancara ini juga dalam bentuk CAT nantinya. Daripada teman-teman khawatir memikirkan apakah dapat pesangon atau tidak, sebaiknya teman-teman memfokuskan diri, meyakinkan diri bahwa teman-teman siap untuk bersaing menghadapi P3K di tahun 2022 dan 2023 sebelum honorer dihapus. Nah, supaya teman-teman bisa ada panduan belajarnya ya. Sekali lagi, saya memang di sini menyampaikan bahwa saya menyediakan modul ya. Ada yang bilang jualan, ya benar, saya jualan di sini. Paling tidak orang-orang yang ada di dalam sini dan ratusan testimoni yang lain yang teman-teman yang berhasil lulus dari membeli modul dari kami di tahun 2021 cukup banyak terbantu. Ada komentar yang mengatakan ternyata jualan, ya benar, kami jualan, membantu teman-teman mempersiapkan diri dalam menghadapi proses CASN 2022-2023 nanti. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat produk kami di Shopee ya. Di Shopee, di sini teman-teman klik link yang ada di bawah. Di sini ada beberapa produk yang sudah kami tampilkan. Ini adalah khusus buku dan DVD. Sedangkan yang lainnya 6 ini 2, 3, 4, 5, 6 dan produk kami yang lainnya ini itu berbentuk soft copy yang akan kami kirimkan dalam bentuk DVD. Ini adalah soal-soal kompetensi teknis. Di sini ada kesehatan umum, P3 keperawatan, kebidanan, apoteker, teknik jalan jembatan, ada juga pembina jasa konstruksi, dan kami akan terus mengupdate lagi terkait dengan
formasi-formasi PU yang lainnya, karena di tahun lalu kami fokus di formasi PU dan alhamdulillah banyak yang terbantu lulus. Sekarang kami prioritaskan juga ini tenaga kesehatan karena banyak yang request untuk dibuatkan modul-modul seperti ini dari teman-teman kita yang lulus di tahun 2021. Oke, teman-teman, kita lanjut pada pemberitaan yang tadi. Nah, lantas bagaimana? Apakah jawabannya mendapatkan pesangon atau tidak jika tidak lulus? Saya harapannya sih, saya doakan sih semoga teman-teman honorer bisa lulus menjadi CASN di tahun 2022 maupun di 2023 nanti. Tetapi kalau tidak, ini adalah jawaban dari Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Avereus, menjelaskan mekanisme pesangon atau tali asi bagi pegawai honorer akan ditentukan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Jadi dilempar kembali ke Pemda apakah mau memberikan atau tidak. Pasalnya, data pegawai honorer Pemda tak terdata di Kementerian Pan RB. Saya kira begini, diatur saja dengan Pemda. Saya juga bingung, itu masuk ke misalnya ketenaga kerjaan, ada UMR, ada pengaturan tentang pesangon. Karena itu tidak inline dengan kita, kata Avereus kepada Tribun News Sabtu 22 Januari 2022. Ya, jadi akan dikembalikan ke Pemda apakah honorer akan diberikan pesangon atau tidak. Ya, karena kasihan juga ada yang mengabdi yang sudah bertahun-tahun puluhan tahun. Kalau tiba-tiba begitu saja di-cut, saya rasa kita kurang adil ya. Terus selanjutnya di sini dijelaskan juga bahwa Avereus pun mengatakan pihaknya mendorong Pemda untuk membuat mekanisme terkait hal tersebut. Karena apakah pekerja honorer itu termasuk aspek yang diatur dalam ketenaga kerjaan? Saya kira perlu dibangun mekanismenya di Pemda, karena itu bisa masuk ke aspek yang kemudian terkait dengan aturan ketenaga kerjaan. Nanti UMR dan lain-lain ucapnya. Ya. Ia kembali mengingatkan agar Pemda benar-benar menyiapkan formasi yang terintegrasi dengan Kementerian Pan RB. Ya. Kami juga di Menpan RB mengimbau terus menyampaikan bahwa memang mesti kita memakai sistem yang terintegrasi di sistem penetapan formasi yang terkonsolidasi antara usulan PNS dan P3K. Oke, teman-teman. Jadi, apakah nantinya dapat pesangon atau tidak jika tidak lulus? Itu dari pejabat Kemenpan RB menyampaikan itu akan dikembalikan ke Pemda masing-masing. Kita harapannya kalau memang tidak lulus tetap diberikan pesangon ya, karena kasihan itu adalah pengabdian sudah bertahun-tahun tetapi tidak berhasil lulus seleksi dan itu tidak dihargai ya. Meskipun kita berdoa semoga teman-teman honorer yang mendaftar P3K ataupun CPNS nanti di 2023 itu bisa lulus menjadi ASN. Oke teman-teman, sekali lagi bagi yang ingin mendapatkan buku kami ya dan ingin mendapatkan modul kami ya, ini jadi teman-teman harus bedakan ya. Kalau buku ini buku terkait umum ya, semua bisa pelajari. Semua formasi bisa mempelajari di buku ini, karena di buku ini untuk khusus pendaftar CPNS itu ada soal-soal SKD yang bisa dipelajari. Kalau pendaftar P3K yang bisa dipelajari pada buku ini adalah tentang kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Sedangkan untuk modul-modul ini adalah modul-modul kompetensi teknis yang telah kami susun. Atau kalau di tes CPNS ini adalah modul-modul SKB. Ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri dari sekarang, silakan persiapkan diri. Tentu usaha tidak ada yang sia-sia. Siapa yang mempersiapkan diri dari awal, insya Allah akan menuai hasil di akhir nanti. Saya doakan teman-teman bisa lulus ASN di tahun 2022 ataupun 2023 nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.